Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan wewenang pembubaran partai politik. Pembubaran dalam bahasa Inggris itu disebut dengan dissolution. Dissolution berarti bisa dikatakan the act of bringing to the end. Untuk membubarkan atau membawa sesuatu itu ke dalam berakhirnya suatu kegiatan. Atau juga pembubaran partai itu dengan maksud membubarkan diri atas keputusannya sendiri atau menggabungkan dengan partai yang lain, atau dibubarkan oleh keputusan otoritas negara, atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan negara. Nah, pembubaran partai yang dilakukan berdasarkan otoritas negara ini disebut dengan pembubaran secara paksa atau enforced dissolution. Tentang wewenang pembubaran partai ini ada diatur dalam Venice Commission, Komisi Venice, di mana pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran secara paksa hanya bisa dimungkinkan dalam kasus partai politik tersebut melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan. Nah, pembubaran partai tidak dapat dilakukan karena adanya tindakan individu anggota tanpa ada mandat dari partai. Untuk pelarangan dan pembubaran parpol, nah ini harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain untuk menjamin adanya due process of law, asas keterbukaan, dan pengadilan yang fair atau adil. Nah, lembaga yang berwenang melakukan pembubaran parpol ini pada umumnya adalah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Di beberapa negara dikecualikan, seperti di Hungaria misalkan, ini pembubaran partai bersifat final dan mengikat, kecuali di Hungaria. Bisa diajukan kasasi, jadi ada upaya hukum kasasi ke General Assembly of the College of Attorney. Ini untuk di Hungaria. Ada upaya hukum kasasi untuk pembubaran parpol. Nah, kemudian juga ada dua negara yang pembubaran parpol itu melalui pengadilan biasa, itu di Kamboja dan Yaman. Serta khusus untuk alasan administratif, jadi pembubaran parpol dengan alasan administratif itu ada di Rumania. Sementara untuk Pakistan, pembubaran parpol itu harus dibubarkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung. Sementara yang pernah berlaku di Indonesia itu ada beberapa perbedaan prosedur untuk pembubaran partai politik, di mana dalam pembubaran partai politik sebelumnya itu selalu melibatkan pemerintah dan juga lembaga peradilan. Contohnya misalkan pada masa Presiden Soekarno. Partai politik yang ada itu dianggap sebagai satu penyakit yang parah, ya, diri sekedar fanatisme kedaerahan atau kesukuan, sehingga menyarankan para pemimpin partai itu berunding untuk
mengubur atau membubarkan partai-partai politik. Kemudian di tahun 66 ada pembubaran Partai Komunis dengan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966. Sementara di masa Orde Baru tidak ada pembubaran partai politik. Di sini ada fusi atau penyederhanaan partai politik yang sebelumnya terdiri dari berbagai partai politik ini disederhanakan menjadi golongan karya, kemudian P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian di masa reformasi, di sini peran lembaga pemerintah menjadi dikurangi, lebih besar perannya dari lembaga peradilan dalam pembubaran partai politik. Nah, pemerintah hanya sekedar sebagai pemohon atau sebagai pelaksana putusan pengadilan. Nah, ini diatur di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di pasal 24C ayat 1 kaitannya dengan kewenangan MK melakukan pembubaran partai politik. Kemudian bagaimana dengan alasan pembubaran partai politik ini menjadi wewenang MK? Ya, kewenangan MK dalam pembubaran parpol di sini karena perkara pembubaran parpol itu menyangkut masalah politik. Dan hakim konstitusi itu dinilai memiliki kualifikasi lebih baik untuk menangani perkara-perkara terkait dengan konstitusi. Partai politik dan pemilihan umum itu terkait dengan kedaulatan rakyat, sehingga ini menjadi masalah konstitusi. Demikian tentang wewenang pembubaran partai politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.